Pengalaman ini dialami oleh teman saya, sebut saja namanya Mia, sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu Mia bersama suami dan anak-anaknya sedang melakukan mudik dari Jakarta menuju kampung halamannya yang berada di Pacitan, Jawa Timur dengan mobil pribadi. Mereka berangkat setelah melaksanakan sholat subuh. Di awal perjalanan semua berjalan normal seperti biasa sampai di Tol Ungaran, yang mana di sana terdapat 2 jalur, yakni jalur ke kiri Solo dan ke kanan Jogja. Waktu itu belum ada tembusan tol Salatiga. Di tahun-tahun sebelumnya kalau mudik Mia selalu ambil arah Solo, tapi kali ini Mia pingin nyoba lewat jalur Jogja karena mereka sama sekali belum pernah lewat jalur tersebut. Dalam pikiran Mia seberapa jauh perbedaannya, saat itu hari sudah sore, Mia dan keluarga keluar dari Tol Ungaran. Namun entah kenapa perjalanan mereka kali ini terasa lama dan panjang. Setelah sampai di daerah Wonosari, Gunung Kidul, Mia mulai merasakan hal aneh. Apalagi kondisi jalanan pada saat itu masih menanjak, sepi dan sempit ditambah lagi sudah masuk azan maghrib. Pas naik dari tanjakan kecil, memasuki daerah Giri-Giri, di sana cuma ada beberapa kendaraan saja yang melintas. Setelah itu sepi dan gelap, tidak berapa lama kemudian mereka ngerasa ada mobil lain, tapi mobil tersebut ngebut banget dan langsung menghilang begitu saja setelah melewati turunan. Biasanya kalau di daerah pegunungan dan hari sudah mulai gelap kan masih kelihatan sorot lampunya, tapi mobil tadi benar-benar langsung menghilang, dan masih di jalur tersebut. Mereka melihat ada sesosok bapak-bapak memakai sarung yang seperti akan berangkat atau pulang dari masjid, tetapi dengan wajah yang belum terlihat. Namun setelah diperhatiin lagi, bapak-bapak tersebut sudah duduk di tembok kecil yang berada di pinggir jalan dan menatap mereka sambil tersenyum. Mia dan suaminya kaget dan saling menatap, sementara anak-anak mereka yang berada di belakang pun juga kelihatan gelisah. Setelah beberapa jam, Mia dan suaminya belum juga bisa keluar dari jalur tersebut. Mereka merasa seperti diputar-putar di jalan yang tidak ada ujungnya. Pada saat itulah mereka dikejutkan oleh sebuah mobil travel yang lewat berpapasan dengan mereka, tapi anehnya setelah diperhatiin mobil tersebut tidak ada merek dan plat nomornya. Kacanya juga benar-benar gelap sehingga mereka tidak tahu apa yang ada di dalam mobil travel tersebut. Mia pun bilang sama suaminya agar mereka tetap mepet terus sama travel tersebut biar ada teman dalam perjalanan, yang mana jalanan tersebut seperti tidak ada habisnya. Tetapi pas mobil mereka mepet ke travel itu, tiba-tiba ada sejenis hewan menyerang di antara mereka dengan travel yang berada di depan. Saat itu Mia tidak sempat melihat jelas hewan itu, karena kejadiannya begitu cepat, tapi Mia yakin hewan tersebut berwarna abu-abu seperti serigala atau sejenisnya. Di sini yang membuat mereka terheran-heran adalah harusnya hewan itu pas nyebrang bisa saja tertabrak mobil mereka, tapi hal itu tidak terjadi. Seolah-olah hewan itu melompat lalu menyeberang begitu saja di depan mereka, sehingga membuat dada mereka berdegup kencang saat itu. Tapi untungnya mobil mereka masih tetap mepet dengan mobil travel tersebut sampai akhirnya mereka memasuki wilayah perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Kelegaan pun dirasakan Mia sekeluarga ketika mereka sudah memasuki wilayah yang mereka kenal, dan mereka sempat berpikir mungkin mobil travel tadi dikirimkan Tuhan sebagai petunjuk keluar dari jalur yang tidak ada habisnya, karena supir travel tadi sepertinya paham kalau mereka seperti orang hilang, sehingga tadi si supir travel tidak terlalu ngebut. Tapi begitu sudah memasuki wilayah Pacitan barulah si supir travel itu tancap gas sampai mereka tidak bisa lagi membuntutinya. Akhirnya Mia dan keluarganya pun selamat sampai di kampungnya.